Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi di halaman 5. Faslun mujibatul musti sifatun. Pada pembahasan yang lalu di halaman 4 kita sudah bicara tentang al-ma'u qalilun wa katsirun. Jadi air itu terbagi kategorinya menjadi dua, yaitu ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit adalah al-qalilu madunal ini, air yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru kullatani wa air yang banyak adalah air yang 2 kula atau lebih. Kalau dikonversi di zaman ini 2 kula itu kira-kira 250 liter. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'i najasati bihi wa illam yataqaddar. Air yang sedikit itu menjadi najis jika kejatuhan oleh najis. Wa illam yataqaddar, walaupun air tersebut tidak berubah. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw lanuhu. Adapun air yang banyak, air yang berkul atau lebih itu tidak menjadi najis walaupun kejatuhan najis. Illa kecuali tidak taghayyara ta'muhu, jika berubah ta'munya, menjadi rasa atau warnanya, atau baunya. Di halaman 5 di pembahasan faslun mujibatul istinta. Kita tinggal dulu menjelaskan tentang mujibatul ghusli. Mujibatu hal-hal yang mewajibkan. Mujibatu hal-hal yang mewajibkan. Al-muslim mandi. Mujibatu hal-hal yang mewajibkan al-muslim mandi. Sintatun itu ada 6. Sintatun itu ada 6. 1. Ilaju, memasukkan. Ilaju memasukkan. Al-hasyafati, kepala kemaluan. Kepala kemaluan. Fil farji, ke dalam farj. Fil farji, ke dalam farj. Farj itu kemaluan perempuan. Yang tadi
farji dalam kemaluan perempuan. 2. Wa khurujul mani, dan keluarnya mani garis miring sperma. Wa khurujul mani, keluarnya mani garis miring sperma. 3. Wal haidu, dan haid. Wal haidu 3, dan haid. Wal nifasu, yang keempat nifas. Wal nifasu, yang keempat nifas. Nifas atau disebutnya darah nifas. Yang kelima wal wiladatu, melahirkan. Wal wiladatu, melahirkan. Yang keenam wal mautu, meninggal dunia. Kita lanjutkan dulu faslun bab furudu. Fardunya atau rukunnya. Furudu, rukunnya. Al-ghusli, mandi. Rukunnya mandi. Ithnani, itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i. Wa ta'mimu, dan meratakan al badani, seluruh badan. Bil ma'i, dengan air. Fasdur bab syurutu, syarat-syaratnya. Syurutu, syarat-syaratnya. Al-wudu'i, wudu. Syarat-syaratnya wudu. Asyaratun, itu ada 10. Asyaratun, ada 10. Nah, ini syarat-syaratnya wudhu itu ada 10. Maksudnya syarat-syarat sahnya. Syarat-syarat sahnya wudhu itu ditambahkan biar ringkas. Syarat-syarat sahnya wudhu itu asyaratun ada 10. Yang pertama al-islamu, beragama Islam. Yang pertama al-islamu, beragama Islam. Yang kedua wat-tamyizu, mumayyiz. Yang kedua wat-tamyizu, mumayyiz. Yang ketiga wan-niqahu, suci. Suci. Anil haidi, dari haid. Anil haidi, dari haid. Yang keempat wan nifasi, suci dari nifas. Suci dari nifas. Yang kelima wa amma, dan tidak adanya. Wa amma, dan tidak adanya. Tidak adanya. Yamna'u, yang menghalangi.
dan tidak adanya yang menghalangi. Musula sampainya al-ma'i air ila ke al-basyarati kulit yang keenam wa la yakuna dan tidak terjadi wa la yakuna dan tidak terjadi alal mudwi di atas anggota wudu alal mudwi ala di atas al mudwi anggota wudu ma sesuatu dan tidak terjadi di atas anggota wudu sesuatu yubayyiru yang mengubah al-ma'a air. 7 wal ilmu dan mengetahui bifardiyatihi tentang rukun-rukunnya wudu tentang rukun-rukunnya wudu. 8 wa anla yang tidak dan tidak meyakini wa anla yang dan tidak meyakini fardhon salah satu rukun wudu min furudihi dari rukun-rukunnya sunnatun adalah perbuatan sunnah dan tidak meyakini salah satu rukun wudu dari rukun-rukunnya adalah perbuatan sunnah. Wal ma yang ke-9 wal ma'u dan airnya at-tahur dan airnya yang digunakan maksudnya at-tahuru yang suci artinya suci mensucikan dan air yang digunakannya suci mensucikan. Terakhir wadukulul waktu dan telah masuknya waktu sholat maksudnya wal muwalatu dan wudunya dilakukan secara muwalat artinya bersambung atau terus menerus bersambungannya gampang dan wudunya dilakukan secara bersambung. Lidah imil hadasi bagi orang yang memiliki hadas tetap. Nanti kita jelaskan yang hadas tetap itu yang seperti apa. Kita jelaskan nanti muwalat juga seperti apa. Baik, penjelasannya dari halaman 5 dari baris pertama pasal
faslun mujibatul ghusli sittah. Ini ada 6 hal yang mewajibkan seseorang mandi. Nah, cara membaca al-ghusli atau al-ghusli itu pemahamannya adalah artinya membasuh atau mandi. Cuma kalau al-ghusli itu birnya dibaca doma, itu maksudnya adalah mandi, mengguyur seluruh badan. Tapi kalau membacanya al-ghusli itu artinya mencuci. Ini berbeda. Jadi mencuci itu adalah sesuatu yang di luar badan, gitu ya. Kalau al-ghuslu artinya mandi, kalau al-ghuslu artinya mencuci. Mencuci baju, mencuci pakaian, mencuci tempat sholat, mencuci lantai, gitu. Nah, pengertian di sini al-ghusli itu artinya adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang mandi. Itu sittatun ada 6. Apa aja itu? Yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Ini kalau mematikannya agak malu gitu. Berhubungan badan gitu. Iya, memasukkan kepala dalam gitu ke farj atau kemaluan perempuan. Bahasanya itu. Di dalam hadis itu ada penjelasannya jika saya hadisnya nggak apa, tapi intinya gini, jika 2 hitan bertemu, 2 hitan bertemu kan kalau laki-laki kan hitan ya. Kalau perempuan dihitan apa enggak? Enggak, hitan juga hitan perempuan. Ya, kalau perempuan dihitan. Cuma diambil dikit dong. Masih apa? Lo saya kan tahu. Disangkanya nggak ngerti apa? Ya ini ajaran agama kita, baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama dihitan. Cuma bedanya kalau laki-laki itu hitannya itu adalah wajib. Kenapa sebabnya? Karena menghilangkan najis yang ada pada kulub. Jadi kulub itu ujung Helm. Ya, yang menutupi helmnya itu. Nah, itu helm aja helm. Makanya kita untuk laki-laki itu menjadi wajib. Bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan itu sunnah. Dan ternyata belakangan pemerintah itu mengeluarkan satu surat edaran atau apa, tidak boleh memaksa bayi perempuan itu untuk berhitan. Dalam agama kita pun hukumnya adalah sunnah. Tapi dulu ada ilmu yang disampaikan oleh Prof. Huzaimah itu waktu saya masih kuliah di S2 itu. Kenapa perempuan juga dihitan? Ternyata ada rahasianya di situ. Rahasianya apa? Rahasianya adalah karena perempuan itu kalau dihitan itu katanya dapat mengendalikan diri, mengendalikan nafsunya. Iya. Katanya seperti itu. Tapi kalau kebanyakan susah nafsunya. Adem. Iya, oleh Susah, sebab ya, itulah. dingin. Ya. Oleh sebab itulah maka Bisa penting merasakan. dalam hal ini bagi mungkin tenaga ahli medis ya, para dokter itu harus sangat berhati-hati ketika menghitan perempuan. Nah ini ya. Jadi ketika 2 hitan bertemu itu maka seseorang diwajibkan mandi. Jadi intinya yang pertama itu. Ya, kalau bahasa yang lebih umumnya ya berhubungan badan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa khurujul mani, yaitu keluarnya sperma. Keluarnya sperma ini baik karena berhubungan badan atau baik karena masalah lain, misalkan mimpi atau sebab lain. Yang indah-indah. Mungkin ada orang yang lihat dangdutan gitu ya sampai keluar, ada juga mungkin habis sakot atau apa gitu kan. Hayalan. Ya itu hayalannya mungkin tinggi. Ini ya. Itu sebab-sebab lain gitu ya. Jadi intinya
kalau seseorang keluar mani dengan sebab apapun maka diwajibkan untuk mandi. Nah, kriterianya keluarnya sperma yang menyebabkan seseorang wajib mandi itu adalah yang keluarnya itu disertai rasa nikmat. Sebab apa? Sebab ada seorang yang kerja berat karena dia udah lama mungkin nggak keluar gitu ya, nggak berhubungan badan. Nah, itu tiba-tiba ketika dia kencing atau apa tuh ada sesuatu yang keluar. Nah, yang bercampur dengan air kencing itu juga mani, tapi itu tidak menyebabkan seseorang mandi. Jadi di situ kriterianya yang disertai dengan rasa nikmat. Misalkan seorang yang tidur gitu kan, kemudian bermimpi berhubungan gitu kan sampai keluar, itu juga menyebabkan seseorang wajib mandi. Yang ketiga dan yang keempatnya itu adalah haid dan nifas. Haid dan nifas, hitungan haid itu kalau dari hari pertama itu dihitung sampai 15 hari maksimal. Ya, sampai 15 hari maksimal. Kalau misalkan setelah 15 hari kok tidak berhenti, berarti pada hari ke-16 seseorang itu tetap wajib mandi. Di hari ke-16-nya dianggapnya adalah darah istihadah atau darah penyakit. Bagaimana dengan nifas? Nifas itu adalah darah yang keluar baik beserta dengan bayi yang dilahirkan maupun setelahnya. Ini ada seorang yang melahirkan tuh ceprot gitu kan, ada darahnya. Nah, ini darah nifas. Tapi ternyata ada orang yang melahirkan kok darahnya cuma waktu saat itu saja, kemudian tidak berhenti, tidak lanjut, tapi berhenti. Kemudian beberapa saat kemudian atau beberapa hari keluar lagi darah. Ini juga masuk dalam kategori darah nifas. Cara ngitungnya gimana? Rentangnya itu dari kelahirannya itu adalah maksimal 15 hari. Maksudnya itu dianggapnya darah nifas itu seorang melahirkan, kalau misalkan sampai sebelum 15 hari itu keluar darah, itu darah nifas. Nah itu ya. Nah kemudian yang kelimanya adalah al-wiladah, yaitu seseorang yang melahirkan. Nah, nanti setelah bersih dia wajib untuk mandi. Cara menghitungnya ini kalau guyonan atau candaan itu biasanya katanya setelah melahirkan itu dihitung satu kardus Indomie gitu ya. Nah, caranya minumnya satu kardus Indomie. Nah, di sini di buku ini dijelaskan lebih rincinya itu adalah 60 hari Pak. Jadi bukan hanya satu kardus Indomie yang 40 itu, tapi ternyata sampai 60 hari. Nah ini ya. Jadi nifas dan melahirkan itu sampai 60 hari maksimal. Kalau misal masih keluar darah, ya itu berarti sudah over gitu ya. Itu harus segera cek. Nah itu darah penyakit. Kemudian yang terakhirnya adalah wal mautu, meninggal dunia. Jadi seorang yang meninggal dunia, ya mau tidak mau sebelum dikuburkan, sebelum disolatkan, dia wajib dimandikan terlebih dahulu. Dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Nah, ini ya sholat meninggal dunia. Kita lanjut faslun furudul ghusli isnani. Bab ini menjelaskan tentang rukunnya mandi. Rukunnya mandi itu hanya dua. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat yang dalam kitab ini dulu pernah dijelaskan at-talaffuzu bin niyati sunnatul. Melafalkan niat itu adalah perbuatan sunnah. Dan niat itu letaknya di dalam
hati. Kemudian dijelaskan juga pada bab sebelumnya adalah muqtarinan bifi'li. Jadi niat itu dilaksanakan berbarengan ketika seseorang melakukan pekerjaan atau melakukan ibadah. Nah, di sini kapan kita meniatkan diri untuk mandi? Ya, ketika kita sudah siap-siap mandi. Maka ketika kita membasuh mungkin sebelah kanan dulu ya biasanya. Membasuh sebelah kanan itu kita niat nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu. Saya niat mandi untuk membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas besar kewajiban karena Allah, sambil menggayung. Jadi muqtarinan bifi'li. Nah, yang keduanya adalah wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan seluruh badan dengan air. Meratakan seluruh badan dengan air. Inilah fardu atau inilah rukunnya mandi yang hanya dua. Kalau niat mungkin agak mudah ya dilaksanakannya, tapi ta'mimul badan ini juga harus hati-hati. Karena kalau buru-buru mungkin ada lipatan-lipatan anggota tubuh yang tidak basah. Ya, yang paling sering kelewat apa? Kalau misalkan rambutnya tebal ya, kan di tempat tumbuhnya rambut itu, kalau buru-buru mungkin tidak tersiram atau tidak basah. Kemudian dari lipatan-lipatan apa yang paling sering paham, misalkan karena badan udah mulai gendut gitu kan, atau biasanya yang lebih hati-hati itu adalah di bagian dubur atau di bagian pangkal. Nah, itu juga harus hati-hati agar benar-benar seluruh lipatan itu basah, diratakan oleh air. Ya, itulah fardunya atau rukunnya mandi, niat dan meratakan seluruh air ke badan. Selanjutnya faslun syurutul wudu'i asal. Nah, ini lebih seru nih bahasannya nih. Ada 10 syarat sahnya wudu. Ada 10 syarat sahnya wudu. Yang pertama al-islamu, yaitu beragama Islam. Tangga kita non muslim ikut-ikutan wudu, ya wudunya nggak sah. Tapi boleh, siapa tahu mungkin dari situ akan sampailah hidayah kepada dia untuk Islam. Yang kedua adalah watamyizu. Nah, ini syarat sahnya wudu itu adalah tamyiz. Tamyiz itu siapa sih? Dulu pernah kita jelaskan. Jadi tamyiz itu adalah anak kecil yang sudah paham baik dan buruk, yang sudah mulai paham menghitung duit, tapi dia belum dewasa, dia belum balik. Nah, ukuran baliknya itu kapan? Dulu pernah dijelaskan di bab sebelumnya, kalau anak perempuan itu adalah usia 9 tahun sudah haid. Usia 9 tahun sudah haid, ini dewasa. Sampai dengan 15 tahun. Oh, kok sampai usia 15 tahun belum haid juga? Ya sudah dianggap dewasa. Anak laki-laki bagaimana? Sudah iktilam. 9 tahun sudah iktilam. Iktilam itu artinya mimpi basah. Sampai dengan 15 tahun. 15 tahun belum mimpi basah, ya dianggap dewasa. Nah, ini ya. Nah, sehingga anak yang usianya di bawah 9 tahun atau anak yang usianya belum 15 tahun, belum haid, belum ihtilam, itu adalah anak mumayyiz.
yang kalau dia berwudu maka wudhunya sah. Kalau dia sholat mengikuti syarat dan rukunnya, sholatnya sah. Kalau dia berpuasa mengikuti syarat dan rukunnya, maka puasanya sah. Nah, inilah tamyiz, anak mumayyiz. Yang ketiganya adalah wan niqau anil haidi. Ini syarat sahnya wudu itu adalah seorang perempuan harus suci dari haid. Nah, artinya haidnya sudah berhenti dan sudah mandi besar. Itu ya, sudah mandi besar. Nah, yang keempatnya adalah wan nifasi. Ini lanjut nih, wan niqau anil nifasi gitu ya. Ini yang keempatnya. Dia sudah suci dari nifas. Tadi nifas sudah dijelaskan, darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan. Yang kelima, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Ini yang paling sering terjadi, Pak. Apa sih maksudnya? Dan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya atau meresapnya air ilal basyarati ke kulit, yang paling sering terjadi. Apa contohnya? Sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit anggota wudu. Yang paling sering cek. Kalau kita laki-laki ya, habis ngecek ada yang nemplok di tangan, di kaki. Wudu-wudu, begitu wudu kita baru ngaku, oh ternyata ada sisa cat yang menempel. Cat itu mencegah sampainya air ke kulit. Itu ya. Selain cat apa? Lem power glue tuh sering susah. Ya, itu harus dibersihkan. Selain lem power glue tuh biasanya oli. Habis ngebengkel kita kan? Habis ngebengkel beresin motor, beresin sepeda, itu banyak oli-oli hitam tuh pada nempel di tangan, masuk ke kuku. Apa yang harus kita lakukan sebelum wudu itu dibersihkan semua. Kalau misalkan kukunya mungkin dipotong sekalian, biar yakin bersih. Tato kan? Kalau tato kan sesuatu yang awalnya itu memang mencegah juga dia, artinya itu menghalangi. Cuman kalau sudah terjadi ya apa boleh dikata gitu ya. Susah kalau sudah terjadi. Tapi di zaman modern sekarang ini ada alat yang bisa digunakan untuk menghapus tato. Ada alat yang bisa digunakan untuk menghapus tato. Itu biasanya ada beberapa lembaga atau swadaya masyarakat atau bakti rumah sakit biasanya memberikan secara cuma-cuma, secara gratis bagi orang-orang yang ingin menghapus tato. Makanya kalau belum terjadi harus kita cegah ya. Kalau sudah terjadi ya apa boleh buat. Kalau sudah terjadi nanti jangan ngomong kamu wudunya enggak sah, percuma wudu, percuma sholat, percuma, jangan seperti itu ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha memberikan kasih sayang ya. Karena kita tidak punya otoritas apapun ya. Ibadah itu yang menentukan diterima atau tidak itu adalah Allah. Yang kita bisa kita lakukan itu adalah apa? Beribadahlah sesuai dengan tuntunan, syarat dan rukunnya kita penuhi. Keikhlasannya di dalam hati juga harus kita latih. Itu aja kita sebagai manusia. Nah, nggak bisa lebih kan? Kita ibadah syarat rukunnya kita penuhi, keikhlasannya di hati harus kita latih, kita tanamkan. Ya. Oh saya ibadah tapi saya belum ikhlas, ibadah aja terus. Ya sambil latihan, terus aja ibadah. Jangan kemudian berpikir oh karena saya belum ikhlas saya nggak perlu ibadah, nggak bisa Pak. Nggak bisa seperti itu.
Ya, analoginya nggak bisa seperti itu. Tetap saja mau kita ikhlas atau tidak, ya, ibadah itu wajib kita lakukan. Karena bahasanya Al-Quran itu menyebutkan kerjakanlah ibadah walaupun kamu terpaksa dan walaupun kamu rela gitu. Jadi mau kondisi rela mau kondisi terpaksa, ibadah itu harus dilakukan. Itu bahasanya Al-Quran. Sampai mana tadi? Ya. Wa amma yang namusul nahi ila basyarati. Tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Kalau laki-laki itu ya power glue, oli-oli yang nempel, minyak, kemudian tadi bekas teh. Nah, ini sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Kalau perempuan itu biasanya apa? Kalau perempuan itu biasanya kutek. Ya penting juga kalau kita punya anak perempuan, ya saudara, penting kita ingatkan jangan pakai kutek yang mencegah sampainya air ke kulit. Karena kita harus, nah ini. Selain kutek itu biasanya ada sejenis alas bedak yang tebal, jenis alas bedak yang tebal atau jenis bedak yang tidak bisa ditembus oleh air. Jadi talas gitu ya, kayak air di atas daun talas gitu. Kalis ya bahasanya. Kayak air di atas daun talas, jadi ketika ada air yang lewat itu langsung airnya lewat begitu aja, nggak bisa masuk ke. Nah ini juga masih yang definisi ini. Ya, jadi bedak atau alas bedak yang mencegah masuknya air ke kulit. Nah itu kalau diperlukan. Yang keenam, wa alla yakuna ala mudwi ma yughayyiru ma'ah. Ini bersambung nih Pak. Tidak ada suatu zat yang dapat merubah air yang sampai ke kulit tadi. Jadi kalau misalkan kalaupun air itu bisa meresap ke kulit, apakah airnya itu adalah tetap dalam arti tidak berubah? Sebab kalau misalkan seseorang menggunakan bedak atau alas bedak yang nyerap air pun, ketika sampai ke kulit, maka airnya itu sudah berubah, bercampur dengan alas bedak. Nah, ini problem. Ya, jadi ketika perempuan ini akan wudhu, maka ketika dia menggunakan alas bedak dan sejenisnya, menggunakan bedak dan sejenisnya, ini harus terlebih dahulu dibersihkan. Nggak boleh langsung wudhu. Pemerah bibir juga ada yang begitu ya, gincu ya. Itu juga ada yang bisa merubah sampainya air ke kulit. Nah ini iya itu masuk. Kalau zat-zat seperti hot cream, seperti minyak angin, seperti minyak kayu putih, apakah itu dapat merubah sifat air? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Ini kita wudhu nih. Sebelum wudhu, kita tuh molesin minyak apa misalkan, atau minyak balsam fresh care dan sejenisnya. Maka ketika kita wudhu, ini airnya berubah Pak. Airnya berubah, tidak lagi suci dan mensucikan. Namanya air yang mustakmal yang kemarin sudah kita bahas. Airnya itu menjadi mustakmal disebabkan karena bercampur dengan benda suci yang lainnya. Nah ini harus kita cermati. Kalau kita mau wudhu, kita harus pakai fresh care dan sejenisnya,
harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah ini definisi dari wa alla yakun ala wudu ma yughayyirul ma'a. Jadi nggak ada di anggota wudu itu yang dapat merubah sifatnya air, yaitu sifatnya air yang suci dan mensucikan. Kalau kita habis pakai krim sejenisnya, balsam apalagi, langsung wudu, maka airnya yang sampai ke kulit itu berubah menjadi air yang mustakmal, bukannya suci dan mensucikan. Kalau sesudah wudu mau bebas aja. Ya kita wudu nih, habis wudu kita pakai fresh care, pakai krim, pakai apa silakan aja, aman. Ya tapi nanti kalau sudah batal mau wudu lagi kita bersihkan lagi. Kalau naruhnya itu tidak di anggota wudu ya bebas, naruhnya di leher kan bukan anggota wudu. Oh di badan ya. Di badan, di perut, di pusar silakan apa. Jadi kalau ada oli juga di luar. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang menempel yang menghalangi air tapi tidak di anggota wudu ya nggak apa-apa. Cuma dicermatinya kapan? Kalau nanti mau mandi besar. Nah, kalau mau mandi besar ya nggak boleh ada yang menghalangi air di seluruh tubuh. Lanjut. Yang ketujuhnya wala ilmu bi fardiyatihi. Nah ini penting nih. Inilah pentingnya kita ngaji. Al ilmu bi fardiyatihi artinya adalah kita tahu yang mana sih rukun-rukunnya wudu. Kita mulai ya dari niat ya. Cuci tangannya sunnah, kemudian kita kumur-kumurnya masih sunnah. Niatnya itu di awal itu sudah rukun. Setelah niat, apa rukun yang kedua? Membasuh muka. Rukun yang ketiganya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian rukun yang selanjutnya itu adalah membasuh sebagian kepala, tempat tumbuhnya rambut. Ingat ya, sebagian kepalanya di sini adalah tempat tumbuhnya rambut. Yang keberapa? Keempat ya. Yang selanjutnya, yang kelima itu adalah membasuh kaki bersama dengan mata kakinya. Yang keenamnya itu adalah tertib. Tertib itu meletakkan sesuai dengan urutannya. Ya, ada orang wudu tapi nggak paham rukun-rukunnya. Nah ini tidak mencukupi syarat al-ilmu bi fardiyati. Yang kedelapan, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Nggak boleh ketika kita melaksanakan rukun wudu kita yakini itu sesuatu yang sunnah, Pak. Kita lagi membasuh muka nih, kita anggap bahwa membasuh muka itu adalah sunnah, nggak memenuhi syarat ini. Kalau kebalik gimana? Sesuatu yang wajib, sesuatu yang rukun itu harus kita pahami adalah wajib atau rukun. Kalau kebalik, sesuatu yang sunnah kita pahaminya wajib. Sesuatu yang sunnah Pak, tapi kita yakinnya wajib. Justru yang seperti itu tidak bermasalah di sini. Kita kumur-kumur, tapi kita nganggap kumur-kumur itu rukun. Ya padahal itu adalah sunnah, itu malah nggak masalah. Oh, yang batal yang wajib, yang sunnah yang batal. Iya, yang wajib atau yang rukun kita anggap sunnah, nah, itu yang batal. Sehingga akan menyebabkan tidak terpenuhinya yang ke-8 ini. Allah yang tidak fardhu min furudihi sunnatan. Jadi kalau kita karena belum paham, kumur-kumur itu wajib kita anggap selama ini, nggak apa-apa malah. Jadi kita nggak paham, membasuh muka itu kita anggap sunnah. Nah ini yang fatal nih. Nah ini ya. Yang ke-9-nya wal ma'utoh. Air yang digunakan itu adalah air yang suci dan
mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Sebab ada air mustamal, air yang suci. Ini air suci tapi tidak mensucikan. Ini suci boleh kita minum, boleh kita konsumsi, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk wudu, untuk tawaf. Kriterianya bagaimana air yang suci dan mensucikan itu? Air yang secara warnanya itu masih alami, nggak ada perubahan warna. Secara alami, tidak bercampur dengan zat-zat suci yang lainnya yang dapat merubah kemutlakan air. Nah itu ya. Yang kedua itu airnya memang belum digunakan untuk bersuci. Jadi kalau misalnya ada air, kita wudhu nih, airnya kita tampung di ember, maka air tampungan itu adalah air yang mustakmal. Najis apa enggak? Najis apa enggak? Enggak, air itu hanya mustakmal aja, sudah kita gunakan untuk wudhu. Artinya si air ini boleh kita gunakan untuk apa? Suci. Untuk nyuci mobil, ya kan? Atau untuk mencuci sesuatu yang tidak ada najisnya, boleh. Jadi air mustamal itu air yang masih boleh digunakan, tapi tidak untuk bersuci. Nah, kalau air ini mustakmal ini masih bersih, kondisinya tidak berubah, kemudian kita campur dengan air yang masih suci dan mensucikan, apa hukumnya? Hukumnya menjadi mutlak lagi, menjadi suci dan mensucikan. Jika lebih dari itu apa? Airnya itu melengkapi 2 kula, atau jika airnya ini dicampur dengan air yang banyak, dimasukin ke toren lagi, ya nggak apa-apa, menjadi suci dan mensucikan. Kalau air mustakmal semua dicampur banyak. Nah, kalau air yang mustakmal semua dicampur, apakah mencapai 2 kula atau tidak? Iya. Kalau sudah mencapai 2 kula, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan rasa, tidak ada perubahan bau, maka menjadi air yang suci, karena sudah menjadi banyak, sudah lebih dari 2 kula. Nah ini. Nah di sini wa ma'u tahuru ini untuk menghindari kita jangan sampai kita wudhu tapi tidak menggunakan air yang suci dan mensucikan. Karena nggak ada air lagi, wudhunya pakai air maizon. Itu kan ada manis-manisnya ya. Atau pakai air apa misalkan yang sudah ada ya air teh gitu. Kalau kayak air kelapa, Nah, ya itu termasuk air kelapa itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada rasa. Boleh dikonsumsi tapi tidak boleh Itu banget kelapa. air laut. ya bersuci. Bagaimana dengan air laut yang asin? Apakah ini termasuk air mustakmal? Enggak. Dia asinnya alami. Berbeda dengan air yang di ember yang kita kasih garam. Walaupun secara warna tidak berubah, tapi rasanya sudah berubah, maka menjadi air yang mustakmal yang sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu. Nah ini ya, beda dengan air laut, atau beda dengan air sungai yang warnanya agak-agak keruh kuning gitu ya, karena bercampur dengan lumpur. Itu secara alami, jadi boleh digunakan untuk wudhu. Tapi kalau secara rata-rata kali yang ada di ibu kota ini, yang ada di Jabodetabek ini kan sudah rusak ya, warnanya sudah hitam, bau juga, ya itu sudah nggak bisa digunakan untuk bersuci, karena mungkin bahkan membahayakan. Yang ke-10-nya, waduhurul wakti wa mu'alatu tidak bil hadasin. Nah, ini ada 2 hal ya. Dilakukannya itu harus dengan mualat, dilakukannya itu harus setelah masuknya waktu sholat. Jadi saya mau wudhu nih, tapi saya wudhunya itu nunggu sudah azan. Kenapa sebabnya?
karena saya sedang daimul hadas. Saya habis operasi misalnya. Di bekas operasi itu ada sesuatu yang nggak bisa terbasuh, membawa kotoran gitu. Habis operasi di sini saya bawa kantong Pak, bawa penampungan karena saya nggak bisa buang air normal gitu kan. Akhirnya BAB-nya lewat kantong di sini. Atau pasang kateter juga ya. Pasang kateter yang itu memang nggak bisa dibersihkan. Maka ketika saya akan sholat, nunggu waktu azan dulu Pak. Nunggu azan. Kalau saya bisa menggunakan air, saya tetap berwudu. Kalau tidak bisa menggunakan air, maka saya cukup dengan tayamum. Nah ini maksudnya adalah bagi orang yang daimul hadas, bersucinya wudunya itu menunggu masuknya waktu sholat. Bagaimana kalau misalkan wudunya sebelum masuknya sholat? Ya diulang wudunya, nunggu waktu sholat dulu. Kemudian mualat. Mualat itu artinya secara terus menerus wudunya itu nggak boleh ada jeda. Nah, bagi orang yang normal itu bisa, tapi bagi orang yang daimul hadas tadi, maka wudu itu harus dilakukan secara terus menerus. Artinya dari satu rukun ke rukun yang lain itu harus berlomba, harus secara cepat gitu. Nggak boleh ada jeda, harus secara cepat. Kemudian harus menunggu waktu sholat. Nah, kondisi daimul hadas itu juga sering terjadi pada perempuan yang sedang istihadah, lagi haid sudah 15 hari enggak juga berhenti, maka hari ke-16 itu adalah istihadah dia. Masuklah dalam pengertian di sini daimul hadas. Karena dia daimul hadas, maka ketika dia akan berwudu perlu dibersihkan dulu najisnya yang ada di kemaluannya, baru kemudian dia bisa wudu. Menunggu azan dulu, azan bersih-bersih baru dia berwudu. Gimana bersih-bersihnya? Sumpel aja. Habis cebok disumpel aja langsung. Disumpel baru dia wudu, baru sholat. Nah ini ya. Pegang. Kayak kasih kur dulu dan rapet lagi. Jelas banget ya. Jadi fikih itu ketika kita bicara fikih itu jelas banget. Rambu-rambunya itu, aturan-aturannya itu sangat jelas. Dan ini adalah sesuatu yang memudahkan ya, tidak mempersulit. Sesuatu yang bisa kita lakukan dan mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kita, bagi hamba-Nya yang mau beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya. Selanjutnya Faslun ala wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.